Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pagi hari ini Bahasa Indonesia kita telah memasuki tema 2 yang mana itu tentang udara bersih bagi kesehatan. Nah, submateri kita adalah tentang informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Minggu-minggu lalu atau pada tema sebelumnya kita telah membahas tentang ide pokok, gagasan utama, kalimat pengembang. Hal itu juga berkaitan dengan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak dapat menyebutkan informasi terkait dengan pernyataan apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana teks dan bagaimana dari teks atau buku. Nah, selanjutnya anak-anak dapat melengkapi informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, kita lihat dulu tentang informasi. Apa sih yang dimaksud dengan informasi? Informasi itu merupakan penjelasan dan pemberitahuan tentang suatu hal. Kalau informasi teks berarti dia penjelasan dan pemberitahuan tentang suatu hal yang ada pada sebuah teks atau pada sebuah berita atau pada sebuah buku. Nah, terus untuk bentuk peta pikiran, ada yang udah tahu kira-kira peta pikiran itu seperti apa? Atau apa sih yang dimaksud dengan peta pikiran? Nah, kalau yang belum tahu, peta pikiran ini merupakan penyajian informasi dalam bentuk kata kunci atau diagram. Kata kunci berarti misalnya dalam suatu teks kita menemukan banyak sekali kata yang sering bermunculan. Nah, itu dapat kita jadikan sebagai kata kunci yang nantinya akan kita buat ke dalam peta pikiran. Nah, bagaimana sih cara membuat peta pikiran atau bagaimana kita itu bisa menggali sebuah informasi dalam suatu teks? Nah, untuk menggali informasi dalam suatu teks kita menggunakan kalimat atau pertanyaan-pertanyaan seperti misal contoh pertanyaan yang dimulai dengan kata apa, kemudian siapa. Kalau untuk pertanyaan kata apa itu biasanya digunakan untuk menanyakan atau tentang penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Nah, kalau untuk siapa ini dia tentu saja digunakan untuk menunjukkan nama orang, jabatan atau pekerjaan. Nah, kemudian ada kata kapan. Kalau kapan ini untuk digunakan untuk waktu. Kalau siapa untuk orang digunakan untuk orang, yang ini waktu, kemudian di mana. Kalau sudah di mana berarti dia digunakan untuk menanyakan tempat. Nah, kemudian ada mengapa. Mengapa ini biasanya digunakan untuk menunjuk tentang alasan atau sebab. Alasan atau sebab. Terus yang terakhir adalah bagaimana. Nah, bagaimana ini digunakan untuk menunjukkan keterangan, cara, proses, penjelasan, ciri-ciri atau karakter tokoh. Nah, semua kalimat tanya ini digunakan
untuk menggali informasi. Nah, keenam aspek ini aspek yang digunakan untuk menggali aspek yang digunakan untuk menggali informasi. Nah, keenam aspek ini biasanya kita gunakan untuk menggali aspek pada suatu teks. Nah, nanti akan Ibu lihatkan contoh teksnya. Nah, untuk membuat peta pikiran dari teks tersebut, kita dapat membuat misal dari aspek kata, misal apa, misalnya pertanyaannya apa yang dimaksud, apa yang dimaksud dengan hewan mamalia, hewan mamalia. Jawabannya tinggal kita tulis di dalam ini. Misal selanjutnya kita ingin membuat pertanyaan selanjutnya, di mana, misalnya di mana letak kalimat yang menunjukkan di mana letak kalimat yang menunjukkan mengenai informasi, misalnya informasi mengenai pernapasan lumba-lumba, misalnya mengenai pernapasan lumba-lumba. Nah, nanti tinggal dijawab di bawah sini, dibuat kotaknya. Nah, terus yang terakhir, misalnya pertanyaannya adalah misalnya ini, misal di manakah lumba-lumba tinggal, lumba-lumba hidup, misalnya tinggal dijawab. Nah, ini jawabannya. Nah, peta pikiran ini seperti ini, kita membuat pertanyaan-pertanyaan dari aspek-aspek. Kita membuat pertanyaan-pertanyaan dari aspek-aspek yang tadi dapat kita gunakan untuk menggali informasi dalam teks. Nah, ini peta pikiran ini dibuat kotak-kotak ini. Nah, di sini tengah-tengahnya kita tinggal buat di sini tentang lumba-lumba, misal lumba. Nah, tinggal dikasih garis ke sini, garis ke sini, garis ke sini. Nah, jadilah peta pikiran tentang lumba-lumba, entah itu kehidupan lumba-lumba atau apa saja tentang lumba-lumba. Ini dimaksud dengan peta pikiran. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga anak-anak memahami apa yang telah dipelajari hari ini. Untuk tugasnya nanti akan Ibu kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.